nama saya Najwa Salsabila dari Piau 2A. Saya akan memaparkan pembahasan saya yang ada di makalah, yaitu tentang fungsi dan bentuk serta struktur keluarga. Yang pertama ada fungsi dalam agama. Nah, peran penting pondasi bagi membentuk karakter anak. Yang pertama ada peran agama. Fungsinya fungsi agama. Nah, orang tua dan guru di sekolah dapat memberikan sedikit tentang bagaimana doa-doa kepada anak-anak. Nah, yang bisa jadi contohnya doa sebelum makan, doa sebelum tidur, doa keluar rumah, doa bangun tidur. Nah, itu juga akan berperan sebagai salah satu peningkatan nilai agama terhadap anak. Wajib menerapkan ilmu pengetahuan agama sedini mungkin kepada anak-anak kita, dari mulai apa itu doa-doa. Nah, terus untuk menanamkan rasa dan tanggung jawabnya terhadap agama tersebut. Dalam penerapan fungsi agama ini tidak harus selalu berfokus kepada doa-doa dan sebagainya. Anak bisa mengetahui apa itu Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan manusia, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Setidaknya anak mengetahui bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita, ada Tuhan yang menciptakan dirinya, ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Nah, yang kedua, selain fungsi agama, yaitu ada peran fungsi sosial. Nah, dalam peran fungsi sosial ini orang tua harus membiarkan anak bereksplorasi terhadap lingkungan di sekitarnya, yaitu dikenalkan dengan lingkungan tetangga, dikenalkan dengan anak-anak yang sejawat dengan mereka. Jadi dibiarkan si anak itu untuk berinteraksi, untuk berkenalan, bersosialisasi dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi anak tidak dikurung terus di rumah, anak tidak dibiarkan terus untuk belajarnya di rumah, tidak diajarkan sosialisasi kepada tetangganya, bahkan kepada teman sejawatnya, itu kurang baik. Jadi anak itu harus dibiarkan untuk lepas gitu, tapi harus dalam pantauan orang tua juga gitu. Maksudnya dalam hal ini untuk memberikan rasa sosialisasi yang tinggi kepada anak. Untuk yang ketiga ada peran cinta kasih. Nah, sebagai orang tua kita harus memberikan cinta dan kasih sayang terhadap anak yang begitu besar, sehingga anak merasa dicintai, merasa dilindungi, merasa aman bersama keluarganya. Nah, terlihat jelas bahwa ketika anak yang dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang dari orang tua yang penuh, dia akan terlihat dari budi pekertinya. Dia akan menunjukkan bahwa dia memiliki budi pekerti yang sangat baik, akan menghormati sesama, akan menyayangi guru-gurunya. Itu terlihat. Yang kelima ada fungsi reproduksi. Apa sih itu fungsi reproduksi? Jadi dua insan manusia yang sudah menikah dan terbentuk dalam ikatan pernikahan itu sangat penting untuk menjalin hubungan agar tidak tertular penyakit. Keenam ada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, untuk fungsi sosialisasi tersendiri yaitu dalam keluarga sebelum terjun ke masyarakat. Jadi anak itu terlebih dahulu harus bersosialisasi dengan keluarganya, dengan ayahnya, dengan ibunya, lalu ke keluarga besar. Nah, terus terjun ke masyarakat, lalu ke tetangga-tetangga. Nah, setelah masuk masa sekolah, barulah anak akan melakukan interaksi bersama teman-temannya, gurunya. Nah, itu akan memudahkan anak untuk bersosialisasi. Lalu ada pendidikan. Nah, untuk fungsi pendidikan yaitu ada 3 macam ya teman-teman, yaitu ada pendidikan formal yang dilakukan dengan sekolah SD, SMP, SMA, itu dilakukan dengan formal. Lalu untuk informal seperti les dan sebagainya, mengembangkan bakat anak lah. Nah, yang ketiga ada informal, yaitu pendidikan yang didapatkan anak di keluarga itu sendiri. Jadi sebelum ke pendidikan formal dan non formal, anak diharuskan untuk mendapatkan pendidikan informal terlebih dahulu, yaitu dari kedua orang tuanya dan keluarganya. Nah, yang ketujuh ada fungsi ekonomi. Dalam fungsi ekonomi ini, orang tua sangat berperan penting bagi anak. Dalam hal ini, bentuk ekonomi. Dalam hal ini, kebutuhan primer dan sekunder anak harus terpenuhi, yaitu anak harus diberikan makanan dan minuman yang sehat, bergizi. Nah, lalu anak dibutuhi kebutuhan pokoknya, yaitu membeli pakaian, membeli alat-alat sekolah. Ada kan orang tua yang menelantarkan anaknya seperti mengemis, anak disuruh jualan,
anak disuruh mengemis, minta-minta, itu si anak tidak terpenuhi kebutuhan ekonominya oleh orang tua. Nah, sebagai orang tua harus memperhatikan hal tersebut, makanannya, terus pakaiannya itu harus dicukupi oleh kedua orang tua, rumah tempat tinggal yang layak untuk anak itu juga harus dipenuhi oleh orang tua. Kemudian untuk misalnya contohnya anak diberikan mainan sederhana, anak diberikan pakaian yang uh, bagus, anak diberikan kebahagiaan, itu termasuk fungsi ekonomi. Yaitu ada pembinaan lingkungan. Nah, anak perlu bimbingan sebelum dilakukan interaksinya ke masyarakat dan ke lingkungan. Anak diperlukan bimbingan dari orang tua terlebih dahulu. Nah, tidak mungkin kan kita sebagai orang tua membiarkan anak kita untuk terus bermain di rumah. Nah, tetapi harus ada kalanya juga anak dibiarkan bersosialisasi ke luar. Akan tetapi kita harus membimbingnya sebagai orang tua dengan baik agar anak tidak terjerumus kepada hal negatif, agar anak bisa menjaga dirinya dari hal-hal negatif. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.